warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil 'aziz, ma yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi menjelang siang kita berada di taman dari taman syurganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah menjadi bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, para pemirsa sekalian yang berbahagia, pada hari-hari yang kita lewati ini kita telah memasuki yang namanya hari tahun baru Islam, tahun Hijriah. Bertepatan juga kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Jadi bulan Muharram itu adalah bulan pertama dari tahun Hijriah. Semoga di tahun ini kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keselamatan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala lebih baik dari tahun sebelumnya. Nah, tahun baru ini bertambah, berarti umur kita juga bertambah umurnya, tapi ahnya berkurang. Kan kita dari tahun 60 jadi 61, nambah hitungannya doang, tapi hakikatnya berkurang kita. Nah, itulah apa yang perlu kita persiapkan, yaitu kita mempersiapkan kita bekal-bekal amal soleh dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah majelis ilmu yang dikatakan dalam sebuah hadis baginda Rasulullah bahwa Rasulullah SAW sangat menyukai yang namanya taman Raudhah. Ada dua taman yang disukai oleh Allah dan disukai oleh baginda Rasulullah di dunia, cuma dua, majalisul zikri dan majalisul ilmu. Jadi ada dua. Majalisul zikri yaitu majlis zikir, di mana orang manusia kumpul berzikir kepada Allah, itu paling disukai oleh baginda Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa zikirnya bisa ribuan, yang bisa zikirnya sampai berjam-jam, itu disukai oleh Allah dan baginda Rasulullah. Kedua, majalisul ilmu. Nah, ini yang sekarang kita lagi duduk adalah majalisul ilmu. Majelis ilmu yang di dalamnya mengajarkan qala Allah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengingatkan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua itulah yang menjadi taman-tamannya surga yang ada di dunia. Enggak banyak, bukan di pusat perbelanjaan taman surga. Taman puring, bukan tutupan bahan loakan. Ya kan? Jadi taman mana Ustaz? Dua taman itulah yang sangat benar-benar majalis zikri dan majalis ilmu. Dua doang itu yang menjadi taman dari taman surga Allah di dunia. Nggak ada lagi. Maka alhamdulillah kita bersyukur sekali, begitu banyak godaan hidup manusia. Ya, godaannya banyak, cobaannya banyak, gangguannya banyak. Karena hidup ini adalah sebentar. Dunia sah. Dunia itu sebentar. Orang kemarin baru lebaran lagi. Orang kemarin puasa lagi, cepat banget tuh satu
itu dia nama dunia sebentar. Ya, yang paling lama itu adalah kehidupan di akhir, kekal selama-lamanya. Kalau kita kepengen selamat, selama hidup kita dunia kita isi dengan amal-amal soleh, yang itulah yang akan mendapatkan perlindungan, mendapatkan tempat di sisi Allah yang terbaik nanti di akhirat. Ya, karena kenapa? Dikatakan dalam firman Allah, "Ma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Tidak ada manfaat harta yang banyak itu nggak manfaat. Mobil, rumah, perhiasan yang mentereng, ya, mak-mak pakai gelang dari ujung sampai sini. Jadi kalau dia sholat, turun itu semua tuh gelang. Kucing, namanya keroncong, musik keroncong, ya, berisik benar, masya Allah, tabarakallah. Nah, itu manfaat kan? Nggak ada manfaatnya. Malah kita kalau kondangan pakai gituan takut diintilin maling rampok. Saking kita terlalu menyolong, bukan malah bikin aman. Bisa nyawa kita melayang juga, namanya hidup susah. Sekarang hidup halal susah, haram susah. Nah, bagaimana Ustaz? Udah nggak usah apa yang kita miliki, sekedarnya saja kita bisa pakai. Karena itu adalah perhiasan. Nah, itu harta tidak akan manfaat, nggak akan membela kita nanti di yaumil kiamat, akan membela. Yang membela apa? Kata Nabi, ada 3 harta, ya, yang bisa membela kita nanti di yaumil kiamat. Yang pertama apa Ustaz? Yang pertama adalah lisan. Lisan yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, zikrullah, mengingat Allah Subhanahu walhamdulillah walaih. Jadi dikasih lisan ngomong bukan buat ngomongin orang, buat gibahin orang, buat jelek-jelekin orang, kagak. Dikurangin hal-hal yang gak perlu. Jadi itu adalah harta yang bisa kita miliki, yang bisa itu membawa kepada keselamatan hidup di akhirat. Jadi kalau harta yang lain katakan lisan kita jaga, penuhi dengan zikir. Lagi mau tidur kita zikir, lagi duduk ngopi di teras zikir, lagi masak zikir, Ustaz, ya zikir boleh, nggak apa-apa. Subhanallah walhamdulillah. Itulah harta yang kita miliki, bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang manfaat. Yang kedua harta yang dimiliki adalah bil qalbi. Hati kita punya hati harus bersih. Jadi mandangin orang, teman kita maju jangan sirik. Teman kita, tetangga kita kayaan dikit jangan diomongin yang buruk. Rezeki Allah semua yang atur. Jadi kita gak asal takut untuk kehilangan rezeki. Karena umumnya manusia takut banget kehilangan rezeki. Betul gak? Jangan takut. Allah udah jamin rezeki masing-masing ditulis di Lauhul Mahfuz, sudah ada catatan kita. Gak akan kita merebut. Kita percaya hidup kita, Allah punya ada rezeki. Anak 5 rezekinya masing-masing beda-beda. Anak 3 rezekinya masing-masing banyak juga. Anak 10 pun rezekinya masing. Jadi kita tidak yang namanya takut dengan kesusahan, kekurangan rezeki. Jadi hati kita kudu bersih, insya Allah. Jadi apa? Syukurnya itu kudu diperbanyak. Itu adalah harta yang kita miliki untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dikasih dikit banyak, alhamdulillah. Kasih banyak, alhamdulillah. Dikit juga alhamdulillah, masih ada rezeki kita. Apalagi kalau buat ibadah.
Ya jangan kita takut. Aduh kalau gua ikut umroh habis tuh. Jangan mikirin. Allah akan gantiin semua ini. Karena kenapa? Kalau kita hitung-hitung umroh berapa duit? Misalnya 30 juta. 30 juta duitnya bukan dosa. Kalau kita hitung dengan pahala yang Allah berikan, nggak ada apa-apanya. Kita sholat di Masjidil Haram, pahalanya berapa? 100.000 kali. Jadi hitungan pahala. Kalau dihitung 100.000 kali berarti berapa puluh tahun kita pahalanya. Duit 30 juta kecil, nggak ada arti. Duitnya nggak ada. Oh duitnya nggak ada, berarti nabung. Ya, kudu nabung dulu Pak Haji. Kalau udah ada, siap. Tapi kita jangan merasa takut banget dan takut kita menjadi Allah yang akan gantikan. Namanya karena jalannya buat ibadah. Beda kalau kita buat senang-senang doang. Ya, jangan kebalik, senang-senang dari nomor 1, ibadah nomor sekian. Bukan berarti Islam tidak membolehkan kita hidup senang, tapi kita prioritasin adalah ibadah kepada Allah. Itu yang paling utama. Jadi harta yang paling bagus adalah lisan kita, zikir kita. Kemudian yang kedua, hati kita yang penuh kesyukuran. Nah ini susah nih, kadang-kadang manusia gak ada syukurnya. Udah dikasih kayak begini, pengennya begitu. Udah dikasih begini, protes lagi. Nah itu tidak menunjukkan yang namanya kesyukuran. Nah bagaimana? Dapat banyak, dapat dikit, yang penting disyukurin semua. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa ista'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita kalau pandai bersyukur, Allah kasih nikmat, tambah terus nikmatnya. Jangan bawanya kurang mulu. Pusat kurang nih, buat siapa yang keperluan? Rumah dibenerin, anak disekolahin. Jangan takut, rezeki semua Allah yang sudah ada. Tapi persiapan diri kita menghadap kepada Allah itu harus kita juga siapin. Jangan persiapan dunia doang, persiapan kehidupan doang disiapin, persediaan yang persiapan kematian kita tidak persiapkan. Kebanyakan manusia siapinnya adalah persiapan kehidupan. Nanti hidupnya pengen begini, pengen kesono, pengen kesini. Betul nggak? Rencana-rencana kehidupan doang. Nanti anak gue mau kawin nih, nanti tinggal di sini, kehidupan. Tapi dia tidak mempersiapkan kematian. Karena persiapan kematian apa? Ini kita persiapan kematian nih, kumpul. Karena ini adalah amal soleh. Persiapan amal soleh. Jadi inilah yang akan menjadi yang namanya bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak ada lagi. Jarang banget orang mempersiapkan kematian, bahkan lupa orang. Menghadap kepada Allah, harta gak dibawa, anak gak belain kita, pasangan gak belain kita. Kita cuma bawa diri kita sendiri. Yang nemenin itu siapa? Amal kita di kuburan. Bukan harta kita dimasukin ke dalam kubur. Emang ada orang harta dimasukin ke kubur, masuknya banyak Ustaz, yang mau masukin mau berapa kilo, mas batangannya banyak. Nah, emas berharga, emas Jawa yang gak berharga. Nah, itu yang namanya bekal kita di akhirat. Tuh, maka sekarang udah tahu nih, jangan sampai kita lalai atau lupa. Kemudian yang ketiga, tadi zikir lidah kita. Yang kedua, hati yang bersyukur. Yang ketiga apa? Anak keturunan keluarga kita yang selalu mendoakan kita. Insya Allah. Jadi kalau pasangan kita udah belum meninggal, pasangan kita ingat yang mati itu adalah harta.
Bukan udah mati aja cari yang lain lagi Ustaz. Jangan. Itu adalah harta yang dimiliki oleh sang orang yang udah meninggal itu. Karena dia mengingat ada duit Ustaz, pengen badalin haji, badalin umroh yang udah meninggal. Kan cakep banget. Itu yang menjadi hartanya. Anak dan pasangan. Itu yang akan nyampe, itu yang berharga. Yang lain gak berharga sama sekali. Jadi jangan kita mempunyai pasangan hanya kesenangan dunia doang. Duaan nempel kayak perangko lengket, kayak lem pas kita udah meninggal lupa. Baru berapa hari udah mau cari lagi. Oh enggak katanya itu. Kalau perempuan enggak, perempuan lebih setia katanya, kayak burung merpati. Tapi kalau laki-laki jangan ditanya. Kayak lagu, jangan ditanya kemana aku pergi. Suara Ustaz juga kayak penyanyi lewat. Nah, itu yang harus dimiliki. 3 harta yang berharga menghadap kepada Allah. Yang lain kita punya rumah yang mewah, villa yang mewah, mobil yang mahal, itu nggak berharga. Jadi cuma hanya 3. Yang pertama adalah lisan zikir kita, yang kedua hati kita, dan yang ketiga adalah kita punya pasangan dan keturunan yang selalu mengingat kita. Jadi dia waktu hidup belum bisa sempat. Nah, makanya paling bagus amalan adalah kita kerjakan dari masa hidup kita. Jangan punya duit saat itu misalnya cukup untuk haji, tapi dia nggak pergi haji keburu meninggal. Lebih baik gimana Ustaz? Lebih baik dia melakukan sendiri pergi haji dibanding dibadalin haji. Umroh pun begitu. Sebelum dia meninggal, paling afdol adalah dia kerjain sendiri. Karena ada duitnya. Kalau yang bicara nggak ada duit, nggak usah ngomong. Karena yang menggerakkan kita untuk mendekatkan diri kita adalah harta kita. Makanya ibadah haji, ibadah umroh adalah ibadah maliyah, ibadah harta. Karena kita nyampe ke sana dengan harta yang kita punya. Ya kan? Yang kedua ibadah daniyah, badan kita. Badan kita sehat, duit banyak, alhamdulillah. Kalau badan kita sehat, duit kita kurang banyak, ribet juga. Nah, inilah kita mohonkan paling afdol kita kerjakan sendiri. Tapi kalau situasinya saat dulu tidak ada duit, ya nggak boleh buat. Tapi kalau sekarang suaminya, pasangannya, istrinya punya duit, ingat bahwa pasangan kita belum melaksanakan haji. Jadi sebaiknya dibadalin. Itulah harta yang sangat berharga. Nggak ada lagi, cuma bikin. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tadi saya katakan ada 3 harta. Yang pertama lisan kita, yang kedua hati. Hati manusia itu ada 3. Berapa Bu? 3 hati manusia. Yang pertama adalah hati yang mati, qalbul maut, hati yang mati. Hati yang mati apa itu Pak Ustaz? Hati yang mati adalah dia itu tidak ada rasa kemanusiaannya. Yang namanya adanya tenggang rasa, nggak adanya segala kekejaman, ada dia semua. Udah mati deh, udah mati rasa. Jadi gak bakalan bisa diterima yang namanya nasihat-nasihat. Kerjaannya jahat mulu. Kita gak bisa berbuat kebaikan asalkan kita jangan jahatin orang. Ini gak boleh. Ya, di Al-Quran, di hadis kita tidak boleh seperti itu. Jadi hati yang mati itulah
yang sangat-sangat benar-benar kejam. Gak ada yang namanya kemanusiaan sama sekali orang. Kayak sekarang kita disuguhin nih berita apa capek banget tentang polisi, tembak polisi. Kayak Sambo ya Pak. Kayak Sambo. Ya kan? Nah, habis kenapa? Hatinya mati. Nah, itulah yang namanya kalau hati manusia udah mati. Bagaimana bisa ada obatnya? Qiraatul Quran. Baca Quran kudu banyak untuk hati yang sudah terlanjur mati. Boleh dia hidup hati, tetapi hakikatnya adalah dia mati. Karena dia tidak ada rasa apa-apa. Kekejamannya, kezolimannya, kebiadabannya, itu namanya hati yang mati. Kemudian yang kedua, ada hati baik, hati yang sakit. Jadi kayak badan kita meriang, flu, batuk, pilek. Nah hati juga kayak gitu, namanya hati marid, hati yang sakit. Sakit kenapa? Hatinya dipenuhi dengan kotoran, dengki, iri, sombong. Itu penyakit hati. Bahaya, tidak kalah bahaya dengan hati yang mati juga. Bagaimana enggak? Tetangga punya mobil baru, ngamuk dia sama lakinya, uring-uringan, guling-gulingan. Kenapa? Hatinya sakit, nggak boleh ngeliat tetangganya tinggi, naikkan dikit langsung. Berarti kita yang tahu siapa bisa diri kita sendiri. Ya biarinlah, Allah cuma tahu cara. Kalau yang dicarinya itu dari barang yang haram, ya kembali lagi cepat baliknya, karena dia dari barang yang haram. Tapi kalau yang halal, awet, kayaknya awet. Kenapa orang bisa jadi kayaknya awet? Karena dipenuhi barokah, dicari hartanya barokah. Kalau mau jadi cepat kaya, ya kaya udah cepat, punya ratusan miliar, mobilnya juga Lexus yang terbaru semua berapa seri, rumahnya juga mewah. Tapi barang yang haram besar, iya. Tetapi beberapa saat kemudian Allah angkat semuanya, terbalikin menjadi miskin. Sekejap saja. Kenapa? Karena harta yang dimilikinya itu adalah harta barang yang haram. Tuh, penyakit. Biarin aja udah, Allah udah kasih rezeki masing-masing. Ya, jadi teman kita kerenan dikit nih, licingan dikit, kincongan, ya udah kita tunggu kincong bener. Ya, nah kita nggak ada setitik pun rasa ngiri kita, dengki kita, angkuh kita, sombong kita. Nah itu namanya kalau kita merasa diri kita introspeksi diri kita sendiri. Kita jangan sampai kayak gitu, berarti kita udah kena penyakit hati. Obatnya apa Ustaz? Qiraatul Quran. Suruh banyak baca Al-Quran, sama dengan penyakit hati. Karena di dalam hati itu ada yang namanya segumpal daging, itu namanya hati. Ya. Jadi kalau hatinya segumpal daging itu baik, maka akan baik semua seluruh anggota badan kita. Kalau hati kita rusak, semuanya pada rusak, semuanya pada hancur. Kenapa memang? Nah karena ya begitu memang. Idza saluhat saluhat jasad kulluh, wa idza fasadat fasada kulluh. Kalau lagi baik, baik seluruh semua. Apabila rusak, rusak semua. Allah wahya qalbu. Apa itu? Qalbu, hati. Itulah hati yang dinamakan sangat menjadi sentral kita. Nah inilah harus kita jaga. Kemudian yang ketiga, qalbun salim. Hati yang tentram, damai. Kalau hati tentram, damai, nikmat Pak hidup. Ya, kita ibadah juga khusyuk. Karena nggak
nggak lihat kanan kiri, hati kita damai. Damai kenapa? Damai dipenuhi dengan ibadah-ibadah kepada Allah. Jadi nggak musilin orang, nggak jahilin orang, nggak zolimin orang, nggak jahatin orang, karena hatinya udah damai. Ibadah aja, sholat, puasa sunnah. Nah, itulah yang paling disenangi oleh Allah. Jadi ada 3 hati. Yang pertama adalah qalbul maut, hati yang mati. Yang kedua qalbul marid, hati yang sakit. Yang ketiga qalbun salim, hati yang damai sejahtera. Aduh, itulah yang paling penting. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah SAW, "Ala dzikrillah tatma'innul qulub." Dengan banyak berzikir kita akan mendatangkan ketenangan hati kita. Tambah tentram. Dengan mana? Dengan zikir. Semampu kita. Tuh, yang paling bagus. Bapak dan Ibu dan para pemirsa sekalian, karena kita masuk bulan Muharram, ada beberapa amalan yang paling baik kita jalani. Ya. Yang pertama adalah kita perbanyak puasa selama bulan Muharram. Puasa sunnah. Entah itu Senin Kemis, entah itu 1 Muharram, entah itu 10 Muharram, entah itu Ayyamul Bid. Itu ibu bapak bisa laksanakan pada bulan ini. Jadi puasa itu bisa diperbanyak pada bulan Muharram. Yang kedua, amalan apa lagi yang baginda Rasulullah sering lakukan? Yang kedua adalah perbanyak zikir selama bulan Muharram. Zikir pagi, zikir petang. Jadi habis sholat subuh, habis sholat duha zikir. Kemudian lagi petang, habis sholat asar kita zikir. Perbanyak zikir apa aja boleh, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Boleh berapa kemampuan kita, 100 kali boleh, 1000 kali boleh, terserah. Zikir pagi dan petang, itu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, apa lagi yang dilakukan? Perbanyak kita bersedekah selama bulan Muharram, karena selama bulan Muharram ini ada namanya menggembirakan yatim. Ya, lebaran anak yatim. Jadi kalau kita punya ada rezeki, boleh kita santunin anak-anak yatim yang pahalanya luar biasa, yang diajarkan oleh baginda Rasulullah dan ditulis pahalanya sangat besar, ya, di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian berikutnya yang keempat, kita perbanyak sholat sunnah, dan sholat sunnahnya itu adalah qiyamul lail, tengah malam. Perbanyak kita selama bulan Muharram. Sepertiga malam bisa jam 3, jam 4 boleh sholat tahajud. 2 rakaat boleh, 4 boleh, 6 boleh, 8 boleh, 10 boleh, 12 boleh. Tutup sama witir 3 rakaat. Jadi kita bangun langsung ambil wudu. Itu karena yang luar biasa pahalanya. Allah akan buatkan nanti makhligai tempat yang paling terpuji nanti di akhirat, insya Allah. Karena kenapa? Kita tengah malam, orang lagi pada terlelap tidur, harus ambil wudu yang dingin, tapi kita mengingat kepada Allah, itu pahala yang paling besar. Makanya ibadah sunnah yang paling besar adalah qiyamul lail dibanding sholat sunnah yang lain. Bukan berarti yang lain yang bagus, tapi yang paling terbagus tingkatannya adalah qiyamul lail, tahajud. Kalau di saat manusia lagi sedang terlelap tidur, ngorok lagi pakai bunyi kekar, tanjakan, belokan, manjak lagi itu napas. Nah, kita terbangun, nah itu bagus banget. Fatahajjatna filatan laka asa ya ma'asal qamamahun. Allah kasih yang namanya tempat yang paling terpuji nanti di akhirat. Jangan dilihat yang lain, tetapi kita diri kita selamatkan. Ku anfusakum wa ahlikum
Jadi kita ajakin pasangan kita kalau kita punya pasangan. Kalau kita punya keturunan, anak-anak kita keturunan kita bangunin untuk sholat tahajud dan yang luar biasa pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah beberapa amalan bulan Muharram yang begitu besar ganjarannya. Ya, kita masuk di baru 10 Muharram ya, kalau nggak salah ya. Udah lewat ya 11 mungkin ya. Nah itulah masih keburu kita melaksanakan yang namanya 11 Muharram. Terusnya, Bapak dan Ibu sekalian, ibadah-ibadah yang lain, gimana sih Pak Ustadz supaya ibadah kita sholatnya khusyuk? Ada beberapa kiat-kiat atau tips yang bisa Bapak Ibu lakukan supaya kita bisa ibadah kita, baik itu sholat sunnah maupun sholat-sholat 5 waktu kita khusyuk untuk melaksanakan ibadah. Yang pertama adalah kita mempersiapkan diri kita sepenuh untuk sholat. Jadi jangan kita campur-campur. Kita siapin tuh. Misalnya saya mau sholat 5 waktu, sediain 10 menit bisa. Atau tengah malam sediain 15 menit. Jadi memang harus kita sediakan waktunya khusus. Nggak boleh kita lagi mau masak-masak air, nggak lama kita tinggal sholat. Nah nggak boleh. Jadi pikiran kita akhirnya mengumi baca. Jadi kita harus persiapkan sepenuhnya. Itu adalah cara untuk kita sholat khusyuk. Jangan hati kita nggak khusyuk, ya. Caranya adalah mempersiapkan diri kita. Yang kedua, tumakninah. Tenang aja. Jangan buruk. Rukuk sujudnya cepet banget kayak kilat. Kayak minta api. Langsung kabur, cepet banget. Nah, jangan kayak gitu. Kalau dengan tumakninah bacaannya benar, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bacanya jangan dikit-dikit gitu. Jadi itu namanya tumakninah. Diucapin sedikit perlahan, di hati kita juga tergores tulisannya. Jadi supaya benar-benar khusyuk. Itu namanya tumakninah. Jangan ada tuh yang aliran apa tuh yang lompat-lompat kayak orang pelojotan sholatnya. Tahu aliran apaan? Padahal sholat itu harus tumakninah. Step by step. Nah, lagi gitu. Supaya khusyuk itu caranya. Kemudian yang ketiga, kita kudu mengingat mati kalau mau sholat. Kalau nggak ingat mati kita nggak mau sholat. Yang ada tuh kalau kita kebanyakan tidur, akhirnya sholat ada orang yang sholat mayat di depan kita. Kenapa? Karena nggak bangun tidurnya. Ya. Nah, jadi kalau orang mau suruh dia sholat, dia itu kudu ingat kematian baru dia kepengen sholat. Ingetin bahwa lu akan mati, lu nanti kita sholat bagaimana? Masa mau disolatin doang, baru mati doang? Waktu hidup kita harus sholat juga. Jadi jangan sampai nggak pernah sholat, giliran mati minta disolatin. Dibawa ke masjid kan lucu juga. Padahal dia bukan ahli sholat. Makanya kalau orang nggak pernah sholat, sering ingetin lu mati, lu bakalan mati. Manusia nggak ada hebatnya, Fir'aun mati. Yang kekejamannya yang luar biasa, mati modal juga. Kalau mau lihat, ibu nanti jalan-jalan nanti ke Museum Kairo, Mesir. Nanti bulan November saya jalan ya, Bu Haji anak di mau ikut insya Allah. Kita akan tengok muminya Fir'aun ada di Mesir Kairo, adalah Museum Kairo. Jadi bukanya pagi sampai sore malam tutup, takut tayangan ke mumi. Seram juga.
juga orang mayat dikasih balsam supaya awet. Cuma sayangnya bisa dipotretin karena peraturannya di sana nggak boleh potret. Di dalam museumnya muminya Fir'aun, padahal saya pengen banget motret. Penjaganya lewat, gue pengen motret itu nggak mungkin karena CCTV ada di mana-mana. Yang ada kita hanya berperkara, itu repot deh. Jadi nggak usah. Nah, Fir'aun yang begitu kejam mati juga dia. Umurnya 999, 1000 tahun kurang satu. Hebat gak tuh? Hebat. Manusia kuasa apa? Pak Harto yang kuat mati juga lewat. Gus Dur yang kuat lewat juga. Semua lewat. Nggak ada yang kuasanya penuh. Raja aja semua pada meninggal, pada lewat. Nah itulah bahwa kalau orang nggak mau sholat, ingat nanti lu mau sholat kalau dia mati mau disolatin. Tinggal sholat duluan daripada nanti disolatin. Ya. Kemudian yang keempat, menghayati makna bacaan sholat. Kita udah hayati. Jadi menghayati banget. Jadi penuh hati. Namanya menghayati. Hati yang berbicara. Supaya kenapa? Khusus sholat. Kemudian yang kelima, meyakini bahwa Allah akan mengabulkan permintaan permohonan kita waktu sholat. Kita mohon, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku jalan yang lurus. Itu kan permohonan doa kita. Baca Fatihah 5 kuryat lah. Fatihah itu adalah apa yang dibacakan, niat itu adalah doa semua. Kata Nabi bahwa la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sholat, dikatakan sholat jika kita tidak baca Fatihah. Jadi baca Fatihah itu paling wajib, rukun. Makanya kata Nabi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak kita sah sholat kita kalau kita tidak baca Fatihah. Kalau baca surat sunnah, boleh baca, boleh enggak. Tapi kalau baca Fatihah wajib. Baca suratnya panjang terserah, asal kuat kakinya. Kaki kita pada kapalan, bengkak-bengkaknya nggak kuat. Berdirinya, makanya kita kakinya Nabi. Kalau kakinya Nabi sampai dia sholat malamnya berjam-jam. Kalau kita bandingkan dengan sholatnya Nabi, kita nggak ada apa-apanya. Coba kita sholat tarawih aja 20 rakaat, 1 juz 1 hari 1 malam, pada kabur semua makmumnya. Nggak kuat semuanya. Itu kalau kita baca dalam 1 kali sholat tarawih itu 20 rakaat 1 juz kelar. Saya seperti di Masjid Nabawi Mekah, kita laksanain di Jakarta pada kabur semua makmumnya, walau dolin pada lari semuanya. Ya kan? Nah, itu kita nggak perlu kayak begitu kalau kita belum kuat, tapi sedikit-sedikit berubah gitu. Semakin lama semakin baik. Jadi sewaktu-waktu kita ada rezekinya bisa kita sholat tarawih di Masjidil Haram apa Masjid Nabawi, kita nggak kaget lagi. Neng gua cari kalau tarawih mana yang 8 rakaat ya? Oh, yang jauhan Ustaz, udah jauhan yang kejar, habis yang deket nih 20 rakaat. Nah itu jangan deh. Sekarang semakin baik, semakin banyak adalah semakin yang banyak rakaatnya. Masa? Oh, berarti karena PM situ polisi militer, kuat-kuat fisiknya, ya. Kalau kita pada loyo, makan banyak peluang, taraweh, gak kuat, kenger semua. Coba deh, kalau kita buka puasa banyak, taraweh ini yang luar biasa.
malesnya yang gandulin setannya banyak banget. Padahal setan bulan puasa udah pada dikerangkeng. Ini setan siapa? Berarti yang masih tinggal di badan kita, yang bandel banget masih masuk, padahal setan udah dibelenggu. Iya kan? Masuk bulan Ramadan setan dibelenggu semua. Tapi kan setannya, kawan-kawannya masih nempel. Nah susah makanya. Nah itu memang kita juga memang pengalaman mengalami seperti itu. Kita semua pasti mengalami. Kalau kita makan buka puasa banyak yang luar biasa karena merasa balas dendam, seharian kita nahan, nggak kuat tarawih. Boro-boro 20 rakaat, boro-boro sampai setengah 12 malam baru bubar kayak seperti di Masjidil Haram. Ke Masjid Adi jalan udah nggak kuat, jalan udah ngerembet. Kenapa? Udah sempoyongan. Nah, ini kalau bisa sholat pun kita harus menghayati makna bacaan sholat. Meyakini bahwa Allah akan mengabulkan permohonan permintaan kita. Yang keenam apa? Meletakkan sutra pembatas. Jadi kalau kita sholat tuh, kata cucu kita lewat lagi, jalan lagi, atau pembantu kita lewat lagi bawa ember, atau laki kita lagi jalan lagi, kita mau sholat repot. Kasih sutra tuh kayak apa tuh, yang kayak jagaan supaya itu menambah kehusyuan kita. Jangan sampai kita dilewatin orang sholat lewat namanya rumah kita lolo lagi. Rumahnya kecil, yang dilihat dia lagi dia lagi, ya kan? Di rumah kita nggak ada musola, Ustaz. Ya itulah harus kita pakai sutra. Kecuali rumah kita ada musolanya. Jadi lebih khusyuk, kita masuk ke ruangannya, mojok deket tembok bisa. Boleh Ustaz? Ya. Kalau nggak ada, memang adanya begitu ya sudah, kita syukurin apa yang kita punya, kita kasih sutra. Ada kayak kayu gitu buat penjaganya. Khusus ada di toko-toko banyak tuh yang jual. Di Tanah Abang, Jatinegara banyak sutra buat pembatas. Kemudian yang ketujuh, kita kudu sholat melihat ke tempat sujud, jangan matanya ngotot kemana-mana. Ada cowok ganteng, kita udah nenek-nenek, tapi kita dengar ngeliat banget. Sesuatu yang indah memang boleh kita lihat. Tetapi kalau kita sholat, nggak boleh meskipun yang lewat cantiknya bidadari sekalipun. Apalagi yang demok-demok gitu yang sepet-sepetin mata kita. Udah kita mau sholat ya udah ngeliatin tuh sejadah kita ada di situ di bawah. Ya konsentrasi kita melihat ke arah tempat sujud. Jangan begini, nengok lagi ke kanan, nengok lagi kiri. Ada cowok ganteng Ustaz. Gitu. Emang orang Indonesia kan jarang yang ganteng-ganteng. Kalau orang luar negeri kayak di Turki yang ganteng berserakan bu. Tukang koran aja ganteng, tukang bunga ganteng, tukang sampah ganteng. Kalau kita susah nyarinya yang ganteng, ya kan? Karena memang bentuknya, jisinya kita beda-beda. Kita keturunan Asia di Indonesia, hidungnya mancung sih, tapi mancung ke dalam. Nah, itu modelnya, ya. Jadi kita kudu khusyuk sholatnya. Lihatin tuh sejarah kita. Apalagi sejarahnya bagus tuh, yang buatan Turki, yang buatan Belgia, yang buatan, ya udah Ustaz buatan Tanah Abang, ya udah dari Tanah Abang ya udah. Yang penting kita liatin itu ke bawah, tempat sujud kita. Kemudian kita memohon yang terakhir, memohon perlindungan dari godaan setan. Jadi setan tuh sampai terus-terusnya menggoda. Meskipun orang yang udah mau sholat, mau ibadah, tetap juga dia kepengen godain. Jadi kita mohon perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala agar setan-setan ngibrit semua kabur karena kita pengen sholat.
Jadi ada 8 cara supaya kita bisa khusyuk dalam melaksanakan sholat. Apa? Jadi bisa khusyuk melaksanakan sholat. Ya, Bapak Ibu masyaallah muslimin rahimakumullah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semakin bisa berkualitas sholat kita. Naik peringkatnya deh. Jangan itu doang. Jadi kita kadang-kadang suka sholat sambil bikin masak air. Jangan, ntar habis sholat selesai baru masak air. Mau masak nasi, apalagi mau goreng pisang goreng nih, mau sholat asar sambil ditinggal, pikirannya pisang goreng mulu. Jangan dulu, tinggal dulu, biarin taruh deh. Insya Allah kita kerjain sholat dulu, karena yang paling disukai amalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala as-sholatu fi waqtiha, sholat pada waktunya. Jadi ayalah sholat itu yang paling pertama kita lakukan adalah sholat dulu, jangan yang lain-lain dulu, tak belakangan. Udah selesai, boleh kita goreng pisang, rebus ubi, ya kan? Yang enak-enak aja kita bikin ancemoy, ya boleh. Nah itu baru kita nikmati. Kopi deh, kopi pahit, enak nikmat. Mertua lewat juga nggak ngeh deh, boro-boro. Karena kenapa? Lagi ngopi. Kopi itu enak, membuat fresh. Saya aja suka banget ngopi di mana-mana, carinya tempat kopi mulu. Apalagi kalau lagi ziarah ke Aceh. Itu di Indonesia paling banyak daerah, ada 34 provinsi yang saya datangin. Satu provinsi yang hobinya ngopi adalah Aceh, Indonesia, bagian barat paling ujung. Nah itu tempatnya ngopi. Tempatnya kedai kopi itu berserakan di mana-mana, pagi, siang, sore, malam. Jadi orang banyak bertemu itu di kedai kopi orang Aceh begitu. Dan duit masih berharga, Pak. Tapi tiketnya untuk sampai mahal. Karena orang Indonesia jarang ke Serambi, Mekah, Aceh. Dan di sana dilaksanakan syariat Islam. Jadi perempuan laki tidak boleh berjanji-janji di luar dan menutupi aurat, harus ditutup aurat mereka. Gak boleh laki-laki pakai celana pendek berkeliaran. Kalau kita kan di Bali bukan pakai celana pendek lagi, bikini, udah berlarian kemana-mana. Tapi kalau di Aceh tidak, karena dia dilaksanakan syariat Islam. Dan masjidnya tuh, ya, yang waktu tsunami itu benar-benar terselamatkan. Tingginya itu tsunami sampai mencapai 8 meter, kegulung-gulung. Saya diceritakan oleh jemaah saya yang ada di situ tinggal, dia diselamatkan oleh pohon kelapa. Jadi pohon kelapa kan kita tinggi banget, bukan 3 meter, 8 meter. Dia pegang ujungnya tuh, air bah datang dia pegangnya. Kuat banget tuh pohon kelapa Allah. Jadi masih terselamatkan. Dia kerja di PLN Banda Aceh. Kerja di PLN itu di Banda Aceh. Jadi dia terharu banget sampai cerita sama saya, nangis-nangis. Luar biasa. Bahwa diselamatkan Allah, berarti Allah memberikan keselamatan meskipun dikasih gempa dan tsunami. Nah itu memang yang luar biasa. Itu kopi mulu, di kopi apa aja ada semua, kedai-kedai kopi. Jadi memang kopi itu bisa memang membuat kita menjadi lebih segar, ya, refresh. Kemudian Bapak sekalian, ukuran kebahagiaan kita semuanya, kita untuk ibadah itu mencapai kepengennya kebahagiaan hidup, tujuannya. Kalau Allah letakkan kebahagiaan itu kepada harta,
lah yang mendapatkan kebahagiaan. Kalau Allah letakkan kebahagiaan itu kepada rumah mewah, mobil mewah, berarti yang punya dapat kebahagiaan itu hanya pejabat dan pengusaha. Tapi Allah letakkan kebahagiaan itu kepada hati manusia. Jadi ukuran kebahagiaan itu hati. Rumahnya mewah, mobilnya mewah, tapi suaminya ganteng ya Tidak. Makanya letak kebahagiaan itu adalah hati. Allah letakkan kebahagiaan itu di hati. Bukan kita lihat orang pakai mobil mewah, rumah mewah, bahagia. Belum tentu. Termasuk Bang Toyib. Apalagi Bang Toyib nggak pulang-pulang. Dia di rumahnya goper 8 tapi tidurnya selimut doang, bohongan. Ya nggak bahagia. Makanya Allah nggak letakin kebahagiaan itu kepada rumah mewah, kepada mobil mewah, tapi Allah letakin kepada hati manusia. Jadi letak kebahagiaan itu adalah hati, bukan harta yang berlimpah. Nggak ada yang jamin. Nggak ada yang dijamin bahwa dengan mempunyai harta yang berlimpah bahagia banget. Belum tentu, apalagi pondasi agamanya gak kuat. Sendiri-sendiri, laki bini sendiri-sendiri, jauh sama siraman agama rohani. Sholat, karena kenapa? Kalau keluarga yang namanya baiti jannati, keluargaku syurgaku adalah apa yang dikerjakan di dalam rumah itu. Suami, istri, anak menyatu, sholat bareng, makan bareng, tidur bareng, semua bareng. Itu baiti jannati, rumahku syurgaku. Bisa juga rumahku nerakaku, bisa juga. Kenapa? Egois masing-masing laki bini. Bininya pulang malam, lakinya pulang pagi. Nah, mau kalah dong. Nah, itu gimana Ustaz? Nah, itu rumahku nerakaku. Anaknya apa lagi gak pulang-pulang tuh anak. Ya iya. Ya kan? Nah, itulah berarti bagaimana Ustaz kebahagiaan. Letak kebahagiaan itu adalah hati. Nah, paling enak adalah semuanya kita miliki, hati kita juga kita harus punya kebahagiaan. Fit dunya wal akhirah. Nah, inilah yang dikejar. Jadi Allah letakkan kepada siapa? Letakkan kebahagiaan kepada hati manusia yang kayak gimana Ustaz? Hati manusia yang bersyukur dan menerima cobaan takdir yang Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebahagiaan. Jadi kalau orang pengen cari kebahagiaan, jangan melihat orang kaya, jangan melihat pejabat. Banyak pejabat yang gak bahagia, banyak. Kelihatannya doang dia bahagia, kamuflase semua. Dia sama bininya pas lagi di acara-acara sama bininya, tapi di luar itu bukan sama bininya lagi. Banyak gak? Nah, makanya Allah letakin kebahagiaan di hati manusia yang penuh syukur dan menerima cobaan takdir yang Allah. Karena kita kadang-kadang susah banget untuk menerima takdir cobaan. Kalau hati kita kuat, bersih, kayak orang kita gak kuat untuk menerima cobaan takdir. Karena semua itu suratan takdir Allah berikan. Makanya hati yang bersyukur itulah yang paling bahagia kehidupannya. Karena dialah yang bisa membuat kebahagiaan, baiti jannati, hidupku, rumahku, surga. Inilah yang kepingin sekali ditampilkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan insya Allah pelajaran hari ini menambah hati kita menjadi lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menerima takdir cobaan yang Allah berikan kepada kita
Mudah-mudahan semuanya itu mempunyai hikmah tersendiri yang Allah berikan kepada kita. Ya, Al-Fatihah. Mungkin ada lembaran situ di meja untuk dibaca. Bapak Ibu sekalian, sekarang gilirannya tanya jawab buat Bapak Ibu. Kita sediakan waktu, mudah-mudahan insya Allah kita mendapatkan masukan, ya, dan insya Allah mendapat barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, saya persilakan untuk penanya. Ya, silakan. Ibu, ibu dulu ya, ibu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Ustadz, ada beberapa tadi pertanyaan dari yang sudah Pak Ustadz sampaikan terkait dengan manajemen hati, Pak Ustadz. Yang pertama yang ingin saya tanyakan itu terkait dengan bagaimana kita bersikap ketika kita bertemu dengan orang yang selalu berbuat atau bersikap tidak baik dengan kita, selalu menzalimi kita, gitu Ustadz. Nah, gimana kita bersikapnya? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan ibadah di bulan Muharram. Ini salah satunya kan adalah Qiyamul Lail, Ustaz ya. Nah, saya mungkin membaca ada hadis yang menjadi amanah bagi kita baginda Rasulullah. Ada 3 amalan yang jangan ditinggalkan gitu. Salah satunya sholat witir sebelum tidur gitu Ustaz. Nah, ini bagaimana kita menyikapinya? Nah, kalau ini menjadi amalan kita setiap hari, padahal kan kalau sholat tahajud itu biasa ditutup dengan witir sholat penutup. Nah, bagaimana dengan apa tadi wasiat tadi bagi dan Nabi? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga ini terkait dengan amalan bulan Muharram juga, menyantuni anak yatim di bulan Muharram. Nah, kenapa di bulan Muharram ini menjadi satu kekhususan kita menyantuni anak yatim sampai ada yang namanya lebaran anak yatim di tanggal 10 Muharram? Mungkin itu aja Pak Ustadz yang menjadi pertanyaan, karena ada murid saya juga nanya, Ustaz, ini Bu, kenapa ada lebaran anak yatim di tanggal 10 Muharram itu? Nah, itu aja mungkin Ustaz yang ingin saya tanyakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya langsung jawab saja ya, sehingga gampang, lebih tuntas, lebih jelas mengikuti dari pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama saya akan tanggapi bahwa bagaimana kita menyikapi orang yang berbuat zalim, ya, berbuat sesuatu yang tidak mengenakan kepada diri kita. Bagaimana kita menanggapinya? Baginda Rasulullah SAW di dalam menyiarkan ajaran Islam yang tadinya itu sembunyi-sembunyi, kemudian diperintahkan Allah untuk menyiarkan Islam secara terang-terangan. Bukan hanya sekedar gampang yang tadi sembunyi, kemudian baginda Rasul terang-terangin untuk menyiarkan ajaran Islam. Itu banyak sekali godaannya, banyak sekali cacian maki. Bahkan baginda Rasulullah terluka saat terjadi Rasulullah itu menyiarkan terang-terangan di kota Taif. Di kota Taif itu Rasulullah disuruh diperintahkan hijrah dari Mekah, karena Mekah itu kota yang sangat dipenuhi oleh manusia paling jahil sedunia. Manusia juga berkarakternya keras, kasar. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan baginda Rasul untuk hijrah. Karena bagian itu dimulailah Islam secara terang-terangan dibuka oleh baginda Rasul. Akhirnya apa yang dianggap bukan aja cacian-cacian, bahkan Rasulullah kepengen dibunuh, tetapi Rasulullah juga ditimpuki dengan batu di saat dia mampir di kota Taif. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah malah mendoakan orang yang telah menyakiti dan menzalimi dia.
harus belajar dari baginda Rasul. Pelan-pelan sedikit. Biarin aja Allah yang akan membalas. Kita serahin pada Allah. Apa yang dikerjakan kezaliman mereka, keburukan mereka terhadap diri kita, kita tak perlu balas dengan perbuatan yang sama atau bahkan melebihi dari perbuatan yang lalu pada diri kita. Tapi semua kita serahkan kepada Allah. Biar Allah yang mengadili dengan seadil-adilnya. Itulah yang paling terbaik. Jadi kalau kita lihat apa yang diperlakukan Rasulullah, itu yang kita harus contoh. Itu sampai bukan secara cacian lisan saja, tetapi secara fisik juga Rasulullah pernah mengalami disakitin, dilempari kotoran onta, disakitin batu, bahkan kepengen dibunuh saat Rasulullah bersembunyi di gua Tur. Itu Rasulullah ketakutan selama 2 malam berada di situ bersama Abu Bakar As-Siddiq. Jadi memang begitu kejam dibandingkan apa yang kita miliki, kezaliman yang kita alami. Jadi kita harus serahin Allah semua. Jangan kita bersumpah atau membalas bahkan perbuatan. Biarin aja, lama-kelamaan dia juga akan malu sendiri. Kalau apalagi dibalas sama Allah, cuma kita liatin doang aja. Berdoa supaya dia bisa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, amalan apa saja yang bulan Muharram ini kan memang baik dan bagus. Di antaranya menyantuni anak yatim. Kenapa Muharram? Karena Muharram itu adalah pembuka tahun dari tahun baru Hijriah. Jadi kalau diawali dengan baik, insya Allah seterusnya akan baik lagi. Makanya berilah kegembiraan kepada anak-anak yatim yang merupakan manusia yang paling harus kita muliakan di muka bumi. Karena kalau kita menyantuni anak yatim dengan kemampuan kita, insya Allah Allah kasih semuanya kebaikan. Karena anak yatim itu kata Nabi dalam sebuah hadis ibarat jari telunjuk dengan jari tengah. Dia sangat dekat banget antara Nabi dan anak yatim. Jadi itu adalah golongan yang dicintai oleh baginda Rasulullah SAW. Makanya di tahun baru itu diberikan kegembiraan kepada anak-anak yatim supaya bisa merayakan tahun baru Islam itu dengan segembira-gembiranya, karena mereka kekurangan, tidak ada orang tua, tidak ada yang bertanggung jawab, tidak ada yang ngurusin. Jadi tahun baru Islam itu kegembiraan kita bagi untuk merayakan dengan menyantuni anak-anak yatim. Namanya jatuhnya itu di bulan Muharram. Kemudian juga tanggal 10 Muharram itu adalah bulan berdukanya cucunya baginda Rasulullah wafat. Ya, nah inilah yang merupakan membuat itu menjadi hal yang sangat bisa menjadi pijakan kita untuk di bulan Muharram untuk bisa lebih baik lagi. Itu diantaranya. Ya. Oke, selanjutnya yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz tadi jelaskannya bagaimana cara agar sholat kita khusyuk, ada 8 poin. Di antaranya ialah meletakkan sutra sebagai pembatas. Yang saya mau tanya, bagaimana hukumnya orang melewati orang yang sedang sholat, Pak Ustadz? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begini, agar supaya kita khusyuk sholat kita, ya, bahwa dipasanglah sutra agar kalau kita sholat orang mau jalan masih bisa. Tetapi kalau kita tidak ada sutra, sebaiknya jangan ada yang jalan. Makanya kita harus kasih sutra pembatas. Nah, syukur-syukur kalau memang seandainya rumah kita besar, ada musolanya kan nggak perlu pakai sutra. Nah ini kalau pakai sutra kita gunakan kalau rumah kita kecil dan orang lalu lalang banyak, makanya kita cari posisi yang kira-kira ya orang tidak berlalang, jangan dekat pintu lah, gitu mensiasatinya.
Nah, bagaimana hukumnya kalau andaikan kalau terpaksa kita harus jalan dalam keadaan darurat, nggak apa-apa. Tetapi kalau kita jalan itu tidak perlu kita harus jalan, kita tunggu orang sholat selesai, itu lebih baik. Karena itu mengganggu konsentrasi sholat. Sholat mah tetap sah, cuma konsentrasinya yang kadang-kadang bisa buyar karena orang bolak-balik. Nggak usut ya, itu kira-kira begitu. Silakan lagi Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tadi saya mau tanya, cuman kebetulan sudah dijelaskan tadi belum dimulai. Cuman saya tadi tertarik dengan masalah menjaga hati ya. Sekarang pertanyaannya kan hati kita sering up and down, naik turun gitu loh. Itu bagaimana cara kita supaya terus dalam keadaan keridhaan Allah gitu loh, konsen. Nah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah begini Bapak Ibu, memang hati itu tergantung dari situasi kondisi, di mana iman kita turun naik. Iman lagi naik nih, sekarang lagi naik nih. Kenapa? Karena lagi dekat Ustaz, penuh lagi chargeran kayak baterai HP. Ya. Jangan kalau udah jauh dari Ustaz tiba-tiba ya akhirnya melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah ini bahaya. Nah manusia itu bisa turun naik, hati kita turun naik, iman pun turun naik. Nah bagaimana Pak Ustaz agar tetap stabil? Ya, hati kita tetap stabil, ingat sama Allah. Yang pertama, kita melaksanakan perintah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita tinggalin secara kontinu terus-menerus. Salat 5 waktu jangan tinggal. Ini adalah untuk menjaga hati kita tetap stabil. Kenapa? Diperintahkan sholat 5 waktu itu dibagi-bagi dari subuh, johor, asar, maghrib, isya, pagi, siang, sore, malam, itu komplit 5 waktu. Kenapa? Supaya kita terjaga, hati kita tetap selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita tetap kepengen hati kita jaga, kudu kita sholat 5 waktu, tepat waktu dan pada waktunya. Ya. Yang kedua, menjauhi segala larangan-larangan Allah agar hati kita, iman kita nggak hilang. Jangan kaki kita dikasih ke Allah, tangan kita dikasih ke Allah depan untuk kerja jahat, untuk kerja maksiat. Tapi hati kita dikasih yang supaya tetap stabil, kaki kita, tangan kita untuk ibadah, ke masjid, ke pengajian, bersilaturahim. Jadi ada tujuan, bukan nggak ada tujuan. Mau ke mall nih, ngapain Ustaz? Ngejek doang. Nah jangan. Nah itu kaki kita, tangan kita jangan kita lakuin. Karena kenapa? Nilai kemanfaatan, faedah pahalanya nggak ada. Lama-lama kalau kita sering melakukan hal itu, hati kita, iman kita makin menurun, nungkik ke bawah. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga apa? Sering kumpul dengan kawan-kawan yang soleh dan solehah. Itu yang bisa mengingatkan kita. Jangan makin gila sama teman yang gila, kita kumpul ketularan gila. Jadi teman lingkungan itu paling penting karena dialah yang mengingatkan kita. Ayo kita ngaji yuk, kita pengajian. Ayo kita sholat yuk ke masjid. Ayo ke sini kita kumpul silaturahim yuk sini. Nah, teman itulah yang paling berharga buat menjaga iman kita tetap stabil. Karena orang menggerakkan hati nggak gampang kalau nggak diimbangi dengan iman yang kuat. Coba deh, Ustaz ngundang di grup berkali-kali. Saya ngajakin terus, tetapi banyak mana yang lolos, banyak yang kagak, banyak kan lolos yang kagak. Alhamdulillah sekarang banyak loh. Nah, kenapa memang? Nah, itulah namanya hidup, namanya ujian. Nggak
ada semuanya, letak semua. Neraka sepi nanti. Semua masuk surga. Ya, betul nggak? Makanya ada orang yang Islam taat, ada Islam yang gak taat, kan gitu. Kemudian ada yang kafir, ya kan? Ada yang non-muslim, terus kemudian ada yang kerja maksiat, dibagi-bagi memang. Nah, bagaimana kita menyelamatkan diri kita? Ya udah diri kita, sekarang mau kemana nih? Gitu. Karena orang yang mengajarkan kebaikan itu sama pahalanya seperti orang yang kerja. Misalnya saya ngajak bapak-bapak, ibu-ibu semua untuk ngaji kumpul sini. Saya ngajakin ibu bapak datang, bukan bapak doang, saya juga dapat pahala. Betul nggak? Pak Okta diajakin, ya, sampai yang di sebelah suruh ngaji kemarin, yang punya jalan tambah, pahala. Cuma nunjukin doang, ngajakin. Kemarin ada yang nanya, ini itu orangnya banyak, tapi kenapa yang datang cuma sedikit? Nah itu dia, hatinya belum tertarik. Karena hati itu kita yang kendaliin masing-masing. Gak mungkin saya paksa-paksa di guru. Apapun saya japri satu semua ini mungkin error nanti HP saya. Karena jumlahnya ratusan orang. Dan itu semua yang gerakin hati. Kalau dia kepengen hatinya tetap terjaga stabil dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia harus menjaga hatinya tetap stabil supaya selalu dekat kepada Allah. Ya, jadi kuncinya cuma 3. Satu, laksanain perintah Allah, jauhi larangan maksiat. Yang ketiga, kumpul dengan orang-orang yang soleh dan solehah. Bagus kumpul sama Okta orang baik, ya bagus. Ya. Tapi kalau kumpul dengan yang ogah mau, ibaratnya ke pengajian alergi, mau muntah, dia muntah lah kagak mau. Kita paksain orang nggak doyan susu, kita suruh minum susu, muntah dia. Karena kenapa? Karena bukan makanannya, minumannya dia. Mulus akhirnya, itu kan dia takut minum susu. Sama kita mengajakin ke pengajian, dia nggak doyan ngaji, kita paksain apapun bentuknya, nggak bakalan mau. Jadi hati itu harus. Nah, kalau kita mengajar kan kembali ke hati mereka, nggak bisa kita paksain. Makanya baginda Rasulullah untuk mengislamkan orang nggak ada paksaan, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama Islam. Kalau nggak merangkak sepi, ya kan? Emang begitu. Makanya kehidupan cuma di surga dan neraka. Aduh, nggak banyak tempat. Lo mau masuk surga harus dengan amal ibadah. Jangan mau masuk surga nggak ada amal ibadah. Masuk dari mana pintunya? Lempar ke orang, nebeng ke orang. Nggak bisa mau masuk surga nebeng ke orang, misalnya nggak bisa. Dari amal ibadah kita sendiri. Yang nyelamatin siapa? Diri kita sendiri. Yang ada lagi. Tetangga gue orang baik, lain-lain. Saudara gue orang baik, lain-lain. Jadi yang bisa menyelamatkan diri kita adalah diri kita sendiri. Ya, jadi insya Allah gitu. Baik, yang Ibu terakhir, Ibu Saidah. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau tanya tadi terkait materi yang sudah dibahas, ada yang mulai dan kita harus tingkatkan kualitasnya. Ya, kalau misalnya saya itu baca suratnya ini bisa tingkatkan, tapi saya belum hafal karena suratnya yang bisa baca adalah surat yang dari Al-Quran. Kalau saya memegang mushaf, kemudian saya itu kan banyak bergerak untuk ganti halaman gitu ya. Nah, sementara ada kalau kita salah kan kita harus tertib sebisanya untuk mengurangi banyak gerakan yang tidak gerakan-gerakan yang tidak diperlukan. Nah, itu gimana Mas? Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi saya lupa nih pertanyaan dari Bu Ning, ada satu pertanyaan yang belum dijawab. Udah ya? Ya, witir.
Nah, sholat witir itu adalah sholat penutup ganjil. Jadi alangkah baiknya itu lebih baik kalau sebelum tidur kita sudah sholat witir. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Makanya apabila kita sholat qiyamul lail itu menjadi wirid kita setiap malam, makanya di grup-grup ada tahajud pada bangun, itu bagus. Kata kita mengajak untuk sholat. Nah, tutuplah dengan witir penutup setelah kita melaksanakan sholat tahajud. Itu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Minimal 3 rakaat itu penutupnya, witir, ganjil, ya, sangat bagus. Kemudian pertanyaan Bu Ida yang terakhir yaitu mengenai bagaimana kalau kita membaca Al-Quran sambil qiyamul lail, ya. Boleh saja asalkan gerakannya itu tidak banyak sampai melebihi 3 kali gerakan bergeraknya. Karena kita ini pahamnya adalah Imam Syafi'i. Jadi jangan kita sholat garuk kiri, garuk kanan, korek sana, koreksi sini. Ya. Nah, kalau kita mau baca Quran bagaimana misalnya? Ya boleh, misalnya baca surat apa yang kita nggak hafal, kita udah tandain dulu. Jangan kita pas lagi udah baca jangan ya. Nah, jadi kalau bisa udah kita tandai saja, langsung kita buka, dan bisa kita baca. Kalau kita kepengen bacaan suratnya itu belum kita hafal. Bagaimana Ustaz cara untuk menghafal ayat Al-Quran? Ada triknya, adalah sering kita berulang-ulang kali kita baca, ya. Dan kemudian konsentrasi dengan situasi kondisi yang memungkinkan. Maklumlah kita urusan otak kita namanya kita belajar seperti melukis dalam air, lewat aja. Bukan karena kita bodoh, tapi emang umur kita udah lupa. Makanya orang-orang yang kenapa memang begitu, bukan di samping umur juga, dosa kita juga banyak. Nah, kenapa anak kecil itu apalagi cepat usahanya, dosanya belum banyak kayak kita. Kemudian dia melukisnya seperti batu. Kalau kita kan numpang lewat doang. Nah, bagaimana Ustaz cara mensiasatinya? Ya udah, kita harus baca ulang-ulang surat apa yang bisa menjadi incaran kita. Ulang lagi sambil makan, sambil minum kopi, ulang lagi, baca lagi. Nah, itu memang jadi, apalagi kita menjadi imam misalnya. Nah, menjadi imam itu penting karena keabsahan seluruhnya menanggung adalah imam. Jadi nggak boleh sembarangan imam kita tunjuk dia imam segala macam. Tua, bukan tua yang menjadi bacaannya benarnya, bukan masalah tuanya, bukan masalah umur, tetapi adalah bacaannya. Karena banyak orang bacaannya, luguannya adalah luguannya bukan Arab. Banyak walak dolin Jawa misalnya. Itu jangan. Kalau bisa yang memang lidahnya udah bergaya Arab style. Karena bahasa yang dijawab dan dibaca itu adalah bahasa Arab. Makanya dicari orang yang makhrajnya bagus, bacaannya bagus, panjang pendeknya bagus. Itu bisa bertanggung jawab. Karena kalau yang mengimami itu orang yang kurang alimnya, bacaannya bagus, kemudian makmumnya ada yang bagus, dia merasa ini ada beban dari harusnya dia yang menjadi imam. Karena semua yang oleh imam yang kurang bacaan bagusnya, maka semuanya kekurangan itu akan ditanggung. Nah, makanya itu perlu harus seperti itu. Boleh pun baca, nggak apa-apa, yang penting jangan banyak bergerak lebih dari 3 kali. Ya, itu kira-kira bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan insyaallah kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih pada kehadiran Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.